Saya rekomendasikan pupuk dipanen, karena pupuk dipanen kualitasnya bagus. Ya, ini khusus ya, jalur khusus. Bilang, Kalau Pak, ini akarnya tidak tembus. Oh ya. Oke guys, dari Klik.official, saya Wahyu. Hari ini kita sudah sampai di tempat pembibitan Borneo Nursery, ya, tempat pembibitannya kayu pohon mahoni. Yuk semua ikuti. Oke guys, hari ini kita ada di kebun pembibitan mahoni ya di Cempaka. Kembali lagi dengan saya Wahyu. Ya, ini pembibitannya, ini contoh pohon mahoninya. Kita mau cari tahu kenapa beliau ini begitu amat menggeluti ya bidang pembibitan ini, awalnya seperti apa. Dengarkan langsung dari pemilik kebunnya. Oke, dengan Pak siapa, Pak? Pak Zulkifli. Pak Jul ya panggilannya ya. Pak Jul. Ya, Bang Jul ya. Ya, Ya, Bang Jul. Nah, ini Bang Jul gimana ceritanya kok bisa awalnya memulai pembibitan ini seperti apa gitu loh. Nih teman-teman juga kan pengen tahu ya. Adapun tujuan saya membibit ini keluar dari hati terdalam saya untuk Kalimantan Selatan ini. Suka banjir. Oh iya iya. Nah, jadi kalau kita membibit pohon mahoni, pohon kapuk, pohon mente, apa segala macam, nah itu mungkin nanti bisa dijadikan di hutan dan daerah-daerah aliran sungai, ditanam mengurangi banjir. Oh gitu. Jadi ya teman-teman ya, dengan pohon mahoni ini diharapkan nanti kedepannya akan makin banyak penghijauan di mana? Di lokasi mana? Di lokasi Kalimantan Kalimantan Selatan ya, ya. Kalimantan Selatan. Ya, ini program penghijauan teman-teman ya. Selain pohon mahoni itu apa aja Mas? Pohon mente, durian, kapuk, Oh gitu ya. jengkol, pete, nah Oh gitu. macam-macam. Berarti ini khusus pembibitannya ya? Ya, Khusus tapi khususnya di sini mahoni. Oh mahoni yang Lebih banyak. lebih banyak. Ya. Oh gitu. Ini kalau mahoni ini Pak, kalau boleh tahu sistem tanamnya dari biji ya? Ya, biar kualitasnya bagus. Oh gitu. Berarti dari biji disemai atau langsung ke polybag. Langsung polybag. Jadi begini Pak, biar mahoni ini berkualitas, kita harus mengambil biji yang benar-benar tua, jadi gugur dari pohonnya. Ya. Kandungan airnya sudah sedikit. Oh, itu gitu. ciri-ciri biji yang tua. Ya. Lalu dihandak di polybag, ya disiram, tumbuh, karena Ya. dikasih pupuk sampai tinggi semeter 20, ini 60 cm. Oh gitu. Ya. Berarti mahoni ini dari biji sampai dibibitkan itu sampai dilepas itu tinggi 1 meter, itu baru dilepas. Ya biasa 1 meteran itu 80 sampai 1 meter ke atas itu sudah ditanam langsung. tanam langsung. Oh gitu. Itu berapa lama Pak prosesnya Pak? Kalau dari biji sampai Kalau dari biji sampai tinggi 60 itu di sekitaran 6 bulan. Kalau yang 80 itu 8 bulan. Ya sampai 1 meter itu bisa sampai setahun. Sampai setahun ya? 1 meter? Ya 1 meter. Oh iya.
Ya, itu tuh bibit mahoni ya. Ya. Pemberlakuannya khusus ya dengan yang lainnya juga. Seperti kayak tadi apa namanya? Mente Mente perlakuannya perlakuannya beda. kurang lebih aja. Oh, kurang lebih Ya. aja. Cuman kalau mahoni ini Hmm, tidak disemai biar batangnya ini bagus, langsung biji kopolibek. Jadi Oh, batangnya ini bisa lurus. oh gitu. Kelak jadi kayu besar, dia kayunya bisa dimanfaatkan. Ya, Kalau yang sudah besemai, ya, ditanam pulang ini cenderung batang ini rusak, kada lurus. ya, Nah, ya, ya. ya jadi kalau dari biji yang tua ke polybag langsung, akarnya belum rusak. Akarnya belum rusak, batangnya masih baik. Jadi tanamannya memang benar-benar berkualitas. Ya. Nah, Kalau seperti ini, Pak, ini ya. umur berapa, Pak? Dari biji? Ini 60 70, ini sekitar 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan ya. Ya. Pohon mahoni ini sebenarnya cocoknya itu di dataran apa, Pak? Kalau mahoni Tanam. ini cocok ditanam di dataran rendah sampai tinggi. Oh, bisa semua ya? Bisa masuk semua Iya, iya. karena dia dari mulai 200 dpl Iya, sampai 1000 dpl di iya. atas permukaan laut, maksudnya Iya, iya. hidup bagus saja. Teman-teman ya. Kita perlihatkan dulu nih. Nah, ini mahoni kita umur segini ya. Umur berapa bulan tadi? 5 bulan. 5 bulan. Besar sekali ini nanti kalau sudah jadi pohon. Nah, pohon mahoni ini, satu pohon itu bisa menyumbangkan untuk oksigen 2 orang nafas. Nah, bayangkan ini beberapa bibit pohon. Ya Pak ya, manfaatnya Pak Ya, ya. banyak. Kalau kita nanam pohon nih Pak ya. Ya, mencegah tanah longsor. Ya, bisa mencegah tanah longsor. Juga bisa untuk mencegah banjir Pak ya. Ya, Nah, seperti itu teman-teman. Nah, gini Pak. hmm, Apa yang diharapkan dari program pembibitan ini? Secara yang pribadi Pak. diharapkan Iya. secara pribadi yang pasti bisa memenuhi kebutuhan makan kita. Oh, gitu Pak ya. Ya, Iya, iya. termasuk kita budidaya mau bibit mohon ini untuk diperjualbelikan. Oke teman-teman ya, ini khusus ya, jalur khusus. Kalau teman-teman ada yang minat ngambil bibit mahoni ya, nanti kontak ya, kontak langsung aja. Berkualitas. Nah ini berkualitas pohonnya teman-teman. Bilang Pak, ini akarnya tidak tembus. Oh ya, nah akar tidak tembus. Nah, langsung aja. Ini bibit mahoni yang benar-benar berkualitas dari biji yang benar-benar tua. Jadi dia cepat tingginya dan tidak tembus akar. Nah, nyaman ditanam di hutan. Kada kada stuck di hutan karena akar utama belum rusak, akar tunggangnya. Nah, kalau bibit mahoni yang seperti ini berkualitas, nanti Cabut. nggak apa-apa. Nanti dia batangnya bisa lurus tinggi, ada rusak, bisa dimanfaatkan jadi kayu, bahan kayu, mebel, apakah segala macam. Nah, ini bisa dikatakan mahoni ini sudah nomor 2 dari jati, orang-orang bilang. Nah, kalau tadi daunnya saya gini kan, itu bisa, tapi bisa juga tidak, karena untuk memenuhi syarat bibit mahoni yang berkualitas harus berdaun banyak. Jangan gini kan tadi dipatah, digugurin seperti ini, seperti itu Pak. Gitu. Tanah subur, yang penting dia kalau ditanam di lapangan tidak rusak akarnya. Jadi kepastian hidupnya 99%. Oh, mereka yang ingin mendapatkan bibit ini itu bisa menghubungi langsung ya. Ya, bisa menghubungi langsung ke Borneo Nursery, Ya, Cempaka, Cempaka, Gunung Kupang. Gunung Kupang. Ya, bisa juga kontak langsung dengan saya. Ya. Oke, nah ini sekilas dengan pohon mahoni ya. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya.
Ya, perkenalkan nama saya Zulkifli, pemilik pembibitan mahoni yang ada di Cempaka, Borneo Nursery. Merekomendasikan buat teman-teman yang punya pembibitan dimanapun, yang punya lahan pertanian, perkebunan, tanaman hortikultura, dan tanaman hias dan obat-obatan, saya rekomendasikan pupuk dipanen, karena pupuk dipanen kualitasnya bagus. Terima kasih.